Pemirsa, kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan memberikan catatan tersendiri mengenai pengaruh Taliban di mata dunia dan bagaimana langkah ke depan dalam menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Afghanistan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Abdul Muta'ali, pengamat teroris dan Timur Tengah melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi, Mbak Eva. Ya, Pak Abdul, akhirnya setelah melalui proses diplomasi yang kuat begitu ya, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 26 orang, termasuk juga WNI. Nah, tanggapannya bagaimana terkait dengan keputusan pemerintah dalam memulangkan WNI dari Afghanistan ini, Pak Abdul? Baik, Mbak Eva dan pemirsa Metro TV seluruhnya, saya dan kita semua harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah kita, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri dan Panglima TNI yang telah berjuang keras dan berhasil mengevakuasi, memulangkan warga negara kita. Walaupun memang jumlahnya tidak banyak, tetapi bukan banyak dan sedikitnya, satupun itu adalah tumpah darah Indonesia yang harus kita jaga. Ini bukan hal mudah mengevakuasi WNI kita di Afghanistan, karena komunikasinya ini banyak pihak yang harus kita yakinkan, bukan hanya pihak Amerika, bukan hanya pihak Afghanistan, bahkan saat ini pihak Afghanistan tidak jelas apakah melalui kantornya mantan Ashraf Ghani atau melalui Taliban. Yang jelas Taliban belum punya mandat, belum punya kekuasaan kan untuk memberikan ya atau tidak ya terkait letter surat yang diajukan oleh pemerintah kita mengizinkan evakuasi atau tidak. Mesti ada pihak yang diyakinkan. Bu Retno tadi bilang melalui Menlu Turki, Norway, kemudian Belanda, Amerika dan NATO. Artinya banyak pihak yang harus diyakinkan bahwa pemulangan evakuasi WNI kita ini adalah bagian dari konstitusi. Kenapa ini mesti dilakukan? Walaupun sebetulnya Indonesia dengan WNI-nya yang ada di Afghanistan itu berbeda dengan prajurit, dengan masyarakat Amerika, masyarakat Inggris, tentara Inggris, karena mereka yang jelas adalah bermasalah dengan Taliban. Nah, bukan sekedar Indonesia tidak bermasalah, tapi ketidakpastian kondisi bagaimana hari ini orang berduyun-duyun ingin dievakuasi kan dari Afghanistan, warga negara Afghanistan sendiri. Jadi ini sebuah langkah yang luar biasa dan harus kita evaluasi, Mbak Eva. Baik, Pak Muta'ali, Anda sampaikan bahwa ini bukan hal yang mudah, banyak pihak yang harus diyakinkan. Benar. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kekuatan diplomasi Indonesia yang hari ini dibuktikan dengan keberhasilan memulangkan WNI dari Afghanistan? Jelas ini menunjukkan kualitas diplomasi pemerintah kita, ya. Bukan hanya Kementerian Luar Negeri, bukan hanya Panglima TNI, tetapi pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Kalau tidak diizinkan, ya kalau tidak berhasil meyakinkan NATO, Amerika Serikat, dan beberapa negara yang memang punya konsekuensi perjanjian antara Amerika Serikat dengan Taliban, saya kira ini akan diabaikan begitu oleh NATO, oleh Amerika Serikat dan beberapa pihak yang lain. Ini menunjukkan bahwa kualitas diplomasi kita luar biasa. Nah, sekarang kira-kira peran apa ini yang akan kita mainkan untuk pemerintahan Afghanistan ke depan? Oke. Nah, yang jelas Indonesia harus mencermati, ya, harus mengamati secara seksama bagaimana pemerintahan Emirat Islam Afghanistan ke depan. Ya, beberapa negara ini sudah mulai memberikan rekognisinya. Ada China di situ, ada Pakistan di situ, ada Rusia di situ, ada Qatar dan ada Turki. Nah, kira-kira Indonesia akan seperti apa? Walaupun jarak geografis kita, Mbak Eva, ya, Indonesia Afghanistan sangat jauh begitu. Tetapi jangan lupa bahwa Afghanistan itu punya relasi ideologis ya yang tidak harmoni dengan kebangsaan, dengan ketahanan ideologi kita. Jangan sampai berkuasanya Taliban ini akan membangkitkan mantan-mantan Islamis teroris kita untuk back to Afghanistan. Nah, karena itu ini mesti dipantau ya secara baik, secara kuat begitu, agar kedepannya ini tidak menimbulkan transnasional ekstremis. Yang pertama, yang kedua, ya,
Ya, Oke? singkat saja Pak Muta'ali, karena durasi yang terbatas, modal kekuatan kita adalah kualitas diplomasi yang kuat. Nah, konkret saja, singkat peran apa yang bisa kita lakukan saat ini? Peran yang bisa kita lakukan saat ini adalah melanjutkan ketika Indonesia diminta oleh petinggi Taliban, oleh pemerintah Taliban untuk memediasi antara pemerintah Islam yang moderat yang menjadikan masyarakat Afghanistan tidak takut kepada pemerintahannya sendiri. Karena itu peran mungkin Islam Nusantara ini harus di-share ya kepada masyarakat internasional. Nah, terkait masalah rekognisi, saya kira kita mungkin wait and see dulu ya, seperti apa laju Taliban ke depan, bagaimana mereka menghormati kaum perempuan, bagaimana mereka menjadi pemerintahan yang inklusif, bagaimana mereka menjadi negara yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, saya kira ruang-ruang bagaimana dulu Indonesia dijadikan narasumber Islam yang moderat, saya kira ini yang mesti dikembangkan, Mbak Eva. Baik, peran Islam yang moderat harus dikenalkan, termasuk kita masih menunggu janji dari Taliban ya. Baik, terima kasih pengamat teroris dan Timur Tengah Abdul Muta'ali sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.